Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa ruang A454, sebelum kita mulai kuliah daring kali ini dengan video tutorial, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ismail Jamil. Pada kesempatan ini saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Bank Syariah. Video tutorial yang saya buat ini adalah video tutorial Bank Syariah pertemuan pertama yang akan membahas materi Islam dan perbankan. Untuk itu marilah kita bahas pertemuan ini sebagai berikut. Islam dan perbankan. Sebelum kita mengenal Islam dan perbankan, saya ingin mengungkapkan mengenai masalah pengertian bank. Apa yaitu bank? Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya juga kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman, atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Secara garis besar, aktivitas bank itu hanya 3 bagian. 1, menghimpun dana dari masyarakat. 2, menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dan 3 adalah memberi layanan jasa perbankan kepada masyarakat. Jadi itulah yang disebut dengan bank. Lalu bagaimana dengan bank syariah? Bank syariah itu sama dengan lembaga perbankan yang konvensional, hanya dia dikembangkan berdasarkan syariah. Jadi bank syariah itu adalah satu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan cara berbasis bunga atau disebut dengan riba, serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan halal. Misalnya usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media yang dikatakan haram, dan demikian pula tidak dapat dijaminkan oleh sistem perbankan konvensional yang berdasarkan berbasis bunga. Setelah kita mengenal yang disebut dengan bank, sekarang kita mencoba untuk melihat makna dari Islam. Islam secara etimologi atau secara bahasa Arab itu dengan kata salimah, yang berarti selamat, damai, tunduk, pasrah, dan berserah diri. Objek penyerahan diri ini adalah pencipta alam semesta. Dialah zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam itu menyerahkan diri kepada yang maha pencipta, maha segala-galanya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, walaupun seseorang mengaku beragama Islam, kalau dia tidak menyerahkan diri sesungguhnya kepada Allah, belumlah dia dikatakan Islam. Sebab dia belum tunduk, belum menyerahkan diri sepenuhnya. Penyerahan diri inilah yang akan membawa keselamatan dan kebahagiaan manusia. Selanjutnya, Islam memandang hidup di dunia ini sebagai tempat bercocok tanam amal perbuatan. Kehidupan yang kekal abadi adalah di akhirat kelak. Kita lanjut kepada cakupan Islam. Dalam konteksnya dengan perbankan, cakupan Islam itu kita bagi 3. 1 disebut dengan akidah. Orang banyak menyebutnya dengan kata-kata iman. Yang kedua, kita sebut dengan syariah, atau kita orang sebut dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan. Yang ketiga yaitu akhlak atau ihsan. Aspek akidah. Mari kita lihat aspek akidah itu. Akidah itu berasal dari kata akad atau ikatan. Akidah itu ikatan yang kokoh yang tertanam di dalam jauh di lubuk hati manusia. Itu merupakan bentuk keyakinan dan kepercayaan manusia kepada ada zat yang maha menciptakan seluruh alam semesta termasuk dirinya,
beserta isinya. Akidah yaitu sesuatu yang dengannya diikatkan hati dan perasaan halus manusia yang dijadikan oleh manusia sebagai pegangan. Jadi akad ini bagaikan ikatan perjanjian kokoh yang tertanam dalam lubuk hati sanubari manusia bahwa ada zat yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta ini. Singkatnya, aspek akidah itu adalah aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan dasar-dasar agama. Karena itu, sering sekali kata akidah dan iman digunakan secara bergantian. Akidah itu merupakan visi atau cita-cita dari arti bagi eksistensi kehidupan manusia di dunia. Kesimpulannya adalah akidah sifatnya kekal dan konstan, tidak berubah karena pergantian waktu atau tempat, karena itu tidak ada modifikasi penyesuaian di dalam akidah. Itu yang perlu kita ingat, kesimpulannya bahwa akidah sifatnya kekal. Yang kedua, dalam cakupan Islam kita mengenal aspek syariah. Syariah itu artinya jalan yang ditempuh. Secara definisi, syariah itu adalah peraturan dan hukum yang berisi perintah dan larangan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Aspek syariah dalam hubungan dengan muamalah adalah mengatur perekonomian, perdagangan secara hukum Islam. Aspek syariah ini berpegang pada Al-Quran dan Al-Hadis. Aspek syariah ini bisa kita pelajari di dalam ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih nanti kita akan mengenal beberapa ketentuan-ketentuan atau hukum dasar daripada syariah. Sesuai dengan definisi bahwa syariah ada dua bagian. Bagian yang mengatur hubungan kita dengan Allah, bagian ini disebut dengan ibadah. Ya, kita sebut biasa dengan muamalah ma'al khaliq. Ada bagian yang mengatur hubungan dengan manusia, bagian ini disebut dengan muamalah finnas. Islam adalah jalan hidup, way of life, membimbing seluruh aspek manusia, yakni mengatur hubungan manusia dengan Allah secara vertikal yang disebut dengan ibadah, hubungan manusia dengan manusia kita sebut dengan muamalah, ada hal hubungan manusia dengan makhluk lainnya. Sedangkan dalam muamalah kita diatur antara manusia dengan manusia seperti perdagangan, perekonomian, sosial, budaya, politik, dan seterusnya. Pada bagian ibadah umumnya tidak terjadi perubahan atau evolusi apapun dari zaman ke zaman. Misalnya sholat, puasa, zakat, maupun haji. Tidak ada perubahan. Perubahan dari zaman ke zaman, ibadah ini tidak akan terjadi perubahan. Pada bagian muamalah umumnya terjadi perubahan sesuai dengan kondisi atau zamannya. Bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Kesimpulannya, hukum asalnya ibadah itu segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali ada petunjuknya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Hukum asal muamalah, segala sesuatunya diperbolehkan. Kalau tadi di ibadah sesuatunya, segala sesuatu dilarang. Tapi di muamalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan di dalam Al-Quran. Syariah dan ilmu fikih. Syariah itu nanti kita akan berkaitan dengan hukum-hukum yang disebut dengan pelajaran hukum fikih. Dan ada ibadah dan muamalah. Ibadah tadi mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, sedangkan muamalah mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Yang ketiga, aspek cakupan daripada Islam itu disebut dengan akhlak atau etika. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan, berasal dari bahasa Arab hasan yang berarti baik. Kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW mendefinisikan ihsan itu engkau ibarat kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya. Kecuali engkau tidak melihatnya, maka dia akan melihatmu.
Dengan kesadaran seperti itu, maka seorang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku buruk. Cakupan ini iman, syariah, dan ihsan. Ketiga aspek tersebut satu nama lain tidak akan terpisahkan. Iman sebagai fondasi bangunan keagamaan, syariah Islam sebagai tiang penyangga, sedangkan ihsan sebagai perwujudan kekuatan perilaku. Demikian yang kami sampaikan untuk pertemuan pertama Bank dan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.